Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya mengajak saudara sekalian untuk menelusuri secara mendalam dan bertahap mengenai sebuah buku yang berjudul Institutes of the Christian Religion atau Institutio Christianae Religionis, karya Johannes Calvin. Ini buku merupakan mahakarya teologi reform yang pertama kali terbit tahun 1536. Buku ini ditulis ketika Calvin masih muda, namun terus direvisi sepanjang hidupnya, hingga mencapai bentuk final pada tahun 1556. Jadi kira-kira 23 tahun penulisan buku ini. Tujuannya sederhana, namun mendalam, yaitu memberikan pemahaman sistematis tentang iman Kristen berdasarkan Alkitab. Ada 6.000 lebih ayat-ayat yang dikutip dari Alkitab yang dicantumkan pada buku ini, serta membela kebenaran Injil dari kesalahpahaman gereja waktu itu dan tuduhan terhadap kaum reformator yang sudah lebih dahulu disampaikan, ditegakkan, dijalankan oleh Martin Luther. Buku ini merupakan karya yang bukan sekedar buku teologi, melainkan peta rohani yang menuntun pembaca mengenal Allah yang sejati, memahami diri sendiri, dan menghidupi iman Kristen secara utuh berdasarkan seluruh pengajaran Alkitab. Calvin menegaskan bahwa pengetahuan akan Allah dan pengetahuan akan diri saling berkaitan. Kita hanya dapat mengenal diri dengan benar ketika kita mengenal Allah yang kudus. Dalam buku ini, gaya bahasanya logis, berimbang, dan penuh kesungguhan pastoral, menjadikan institut bukan hanya bacaan para teolog, tetapi juga panduan rohani bagi umat percaya. Secara struktural, institut terbagi dalam 4 buku besar. Yang pertama, pengetahuan akan Allah sebagai pencipta. Yang kedua, pengetahuan akan Allah sebagai penebus di dalam Kristus. Yang ketiga, cara menerima anugerah Kristus melalui karya Roh Kudus. Dan yang keempat, sarana yang dipakai Allah untuk meneguhkan iman, terutama melalui gereja dan sakramen. Pembagian pada buku ini menunjukkan teologi yang hidup, berpusat pada relasi antara Allah dan manusia, serta berakar pada pengalaman iman yang nyata. Dalam buku ini, Calvin menekankan beberapa doktrin penting, seperti kedaulatan Allah, totalitas dosa manusia, keselamatan oleh anugerah melalui iman, peran Roh Kudus, dan otoritas mutlak Alkitab. Calvin menolak pandangan bahwa manusia dapat menyelamatkan diri sendiri, dan Calvin menegaskan bahwa hanya kasih karunia Allah yang memampukan manusia beriman dan hidup kudus. Pandangan ini kemudian menjadi fondasi utama teologi reform yang mempengaruhi dunia hingga kini. Mari saya mengajak saudara sekalian untuk membaca Institutes of Christian Religion secara bertahap dari awal sampai akhir. Kita memasuki dialog mendalam ketika membaca buku ini. Dialog antara akal budi kita, iman kita, dan kasih. Karya ini mengajak pembaca bukan hanya untuk berpikir teologis, tetapi juga untuk hidup secara teologis, mengenal Allah, mengasihi sesama, dan memuliakan Kristus dalam segala bidang kehidupan. Karena itulah, meskipun ditulis hampir 5 abad lalu, buku ini tetap relevan, menantang, dan menginspirasi siapapun yang ingin memahami kekayaan iman Kristen secara mendalam. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, saya berhenti
sampai di sini dulu. Kita akan lanjutkan kupasan dari tiap bagian dari buku pertama sampai buku keempat. Ikuti terus pembelajaran kita mengenai karya John Calvin, Institutes of the Christian Religion. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin.